Sudah tepat. Ini adalah Pak Suhada. Siang ini ia akan mengantar pengunjung untuk susur sungai. Selama susur sungai, jika beruntung Anda akan melihat gajah di padang savana seperti ini. Lalu, ada apa dengan Suhada, Desa Brajaharjosari, dan gajah? Desa Brajaharjosari adalah desa yang berada di sekitar Taman Nasional Waikambas atau biasa disebut Desa Penyangga. Desa Penyangga adalah desa-desa yang berada di perbatasan Taman Nasional Waikambas. Jadi kalau kaitannya dengan Taman Nasional biasanya ada buffer zone-nya, ada hutan lindung. Tapi kalau Taman Nasional, begitu ada Taman Nasional langsung desa tersebut, jadi desa tersebut dijadikan buffer zone-nya Taman Nasional. Jadi Desa Penyangga itu desa yang berada di pinggiran Taman Nasional. Sebagai desa penyangga Taman Nasional, sangat besar kemungkinannya mengalami konflik antara hewan dengan manusia. Dalam hal ini, gajah dengan manusia. Sebenarnya begini, jadi kalau dari sejarah ya bisa kita bilang gajah menghuni Sumatera lebih dulu ya dari manusia. Jadi Lampung contoh yang menarik gitu ya. Lampung dulu itu hanya Lampung itu ada sekitar 12 kantong utama, hanya Lampung. Jadi dari 12 kantong itu yang cukup besar gitu ya. Yang tersisa sekarang Lampung hanya tinggal 2, dan itu dua-duanya di Taman Nasional. Bentuk interaksi negatifnya kaitannya dengan Taman Nasional dengan desa-desa penyangganya, karena cenderung gajah-gajah liar yang tadinya dari luar Taman Nasional yang dimasukkan di Taman Nasional, mereka cenderung ingin makan makanannya masyarakat, makan tanaman yang ditanam masyarakat. Jadi karena masyarakat ingin mempertahankan tanamannya tidak dirusak gajah, maka terjadi interaksi istilahnya negatif, ingin melukai. Jadi interaksi itulah yang menjadi awalnya kegiatan yang kalau dulu dinamakan konflik gajah manusia. Wakidi pernah menjadi korban interaksi negatif yang dimaksud oleh Suhada. Sawahnya pernah dirusak sekelompok gajah pada tahun 2012. Jadi itu dari sore sudah datang. Tapi sudah digiring sama saudara-saudara Bali itu pergi. Saya kira itu sudah pulang ke hutan lagi. Pulang sudah jam 2:30 itu pulang. Dia kembali ke sini, makan padi saya itu hampir sudah 3:30 itu mulai sampai jam 4:30. Hanya sebentar tapi banyak sampai 30-an ekor.
setengah hektar itu nggak ada sisa. Wakidi mengaku mengalami kerugian sekitar 10 juta dengan estimasi panen saat itu dapat mencapai 2,5 ton. Gajah keluar itu sore sampai pagi, manusia itu pagi sampai sore. Jadi secara waktu nggak ketemu, dan makanya memang perlu ada tim khusus yang selalu menjaga itu. Yang kedua ya butuh dana, dan bisa jadi dananya tidak kecil gitu ya. Nah ini di belakang kandang ini. Udah nyampe situ. Iya, bisa sampai sini. Munculnya tuh dari mana? Ya. Dari tempat Mas Hadak tadi. Jalan terus ikut jalan sampai sini, di mana ada pohon pisang, pohon kelapa, itu belok. Nah, di sini. Nah, kalau sudah sampai gajah itu masuk dekat dengan pemukiman warga, biasanya apa yang dilakukan warga, Pak? Kejar. Namanya rame-rame bawa baterai, bawa api pakai solar, pakai karung, dibakar, kejar. Untuk mengusir Iya. mereka. Mercon. Tapi kalau banyak itu cepat lari. Tapi hanya satu orangnya yang takut. Ngejar kalau satu itu. Selain Wakidi, ada juga warga lain yang menceritakan pengalamannya bertemu dengan gajah liar. Saya mau tanam padi. Besok itu lewat mau garis kepergok itu loh. Wah, saya kebirit-birit, jalan. motor saya tinggal. Hah, arah le. Ki, anak i. Yuk. Wah, kenaan kowe. Wah, Kang. Wah. Yuk. Yuk. Kalau dulu masih relatif tradisional ya, kaitannya dengan dulu gajah yang ada di Taman Nasional belum begitu mengenal peralatan yang canggih. Dulu masih ada obor, kemudian ada bandul api, kemudian kentongan, ada jeduman, cemeti, dan yang sekarang ini petasan. Jadi kalau dulu cenderung bagaimana menghalau terus mengusir, apabila bandel kita gunakan peralatan-peralatan yang merasa mereka menyakiti dia. Jadi kadang-kadang gini ya, kalau sudah sampai ke situ kita pada sampai kesimpulan, sudahlah Pak, di tembok Berlin aja tuh Waikambas dikelilingin jadi aman ya. Bertahun-tahun warga berinteraksi negatif dengan gajah. Atas dasar inilah Suhada berinisiatif untuk mencari solusi. Jadi bagaimana kita berjaga gajah tapi terasa kita istilah Jawanya angon. Jadi kita aktivitas di gubuk dengan aktivitasnya manusia, dan gajah tersebut kayak kita di sini, di seberang sana dia aktivitas dengan makannya dia. Jadi mereka dengan kehidupan mereka, kita dengan kehidupan masyarakatnya. Dan itu yang menjadi nilai ekonominya masyarakat, karena kita bisa mengajak wisatawan yang suka dengan ekstrim kegiatan, walaupun toh orang banyak lihat gajah tapi yang jinak, dan di sini bisa melihat gajah yang liar. Jadi itu nilai plus bagi masyarakat penyangga yang bisa memanfaatkan dari musibah menjadi berkah.
Inilah gajah yang dimaksud oleh Suhada. Saat hujan masih terlihat 2 gajah. Jika cuaca sedang tidak hujan, tidak jarang sekelompok gajah keluar berkumpul di padang savana ini. Selain itu, inilah ekonomi desa wisata yang diinisiasi oleh Suhada. Salah satunya susur sungai. Selain susur sungai, ada Kampung Bali. It's not really sweet, it's bitter. More sour. Yeah. Wisatawan juga dapat menginap di homestay yang dikelola langsung oleh warga Braja Harjosari. Kalau yang kita lakukan kan kita buktikan bahwa kita 5 tahun ini 0%, tapi bukan berarti selamanya kita 0%. Mempertahankan itu lebih susah daripada menciptakan. Jadi nanti kita harus banyak belajar karena kita kemarin bisa 0% karena memanfaatkan kepintarannya gajah. Untuk itu kita juga nanti akan belajar dari gajah tersebut, perilaku gajah tersebut, dan didukung dengan pemerintah memasang GPS solar di gajah-gajah liar tersebut, bahwa informasi dan informatif yang kita dapat dan koordinasi terutama dari desa, Taman Nasional dan pihak-pihak yang lain yang selalu kita jaga. Bagaimana kita menginformasikan informasi terkini terkait dengan keberadaan gajah liar tersebut. Kalau dia bisa menurunkan ke generasi selanjutnya untuk sama seperti punya semangat sama dia, itu baik. Masalahnya generasi mudanya pun belum tentu mau. Dan satu hal yang dijaga dengan effort dia menjaga sebetulnya, ya karena tidak ada hal yang lain. Makanya mekanismenya harus para pihak. Jadi kalau hanya membebankan itu untuk orang yang punya sawah di pinggir kawasan, itu tidak fair. Karena yang sawahnya jauh dari kawasan sudah terlindungi, tidur tiap hari dia. Harapan saya sebagai warga desa penyangga Taman Nasional, bahwa desa-desa penyangga yang lainnya mau mengembangkan potensi yang ada di desa masing-masing, baik itu lewat perangkat desa maupun person dari potensi yang ada di desa masing-masing. Mengembangkan itu tidak harus sama, tapi bagaimana mereka menginisiasi dan memotivasi teman-teman yang lain untuk bagaimana bergerak untuk lebih maju dari masa-masa yang lalu. Jadi di Taman Nasional Waikambas ini masih ada desa-desa yang masih interaksi negatifnya tinggi, tapi bagaimana nanti kita memberi pesan bahwa bisa loh masyarakat desa itu mengelola seperti ini. Jadi mampu mengatasi masalahnya mereka sendiri. Suhada sementara ini berhasil menyelaraskan antara ekonomi desa, manusia, dan pelestarian gajah yang ada di Taman Nasional Waikambas. Kalau dari sisi kerugian ya pasti selalu dari sisi manusia. Yang ada Pak cuma bikin bunuh orang, tanamannya rusak, korban jiwa, luka-luka kayak gitu. Ya, itu betul gitu ya. Dan tetapi kalau dilihat secara arif ya, kita manusia kan diperintahkan menjaga semua alam dan isinya ya, salah satunya gajah. Kok kenapa dulu nggak ada konflik? Ya memang tempatnya dulu ada, sekarang tempatnya jadi nggak ada, jadi emang susah. Jadi inilah yang menjadi tantangan gitu ya, karena saya selalu bilang begini, kalau hak hidup manusia itu diatur dalam undang-undang, kalau hak hidup satwa diaturnya di mana?
Itu ya. Jadi ada di undang-undang juga, tetapi secara tempat yang layak di mana itu tidak terlalu terlihat.